Ya, welcome Cancer. Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Cancer ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Ya, yang jelas kemungkinan nggak sih aku uploadnya hari ini sih hari Senin akhir Maret ke awal April kali gitu. Dan Cancer di sini kamu punya Chariot as a center of readingnya. Jadi harusnya sih aku jarang nemu readingan zodiak yang bener-bener center of the readingnya itu bener-bener major arcana yang mewakili zodiaknya gitu. Cancer tuh dia chariot dan kamu di sini dapatnya chariot. Wah, ini kemungkinannya kecil banget sebenarnya, makanya aku agak agak takjub. Dan salahnya aku jadi agak ngeblank gitu, kenapa ya Cancer dapat chariot di sini. Kalau ngomongin chariot itu udah kartu tarotnya buat Cancer sih. Jadi ada drive, ada dorongan untuk maju, walaupun arahnya masih belum tentu ya, tapi dia dorongan untuk majunya ada, dan dia mungkin bisa kelihatan apa ya, bisa kelihatan semangat, bisa kelihatan bergerak, tapi sebenarnya dia nggak sestabil itu sih kalau ngomongin chariot. Ya dia masih harus pinter-pinter menentukan arah. Jadi kalau aku bilangnya, kalau chariot tuh semangat bukan karena apa ya, bukan bukan semangat yang karena terpacu punya tujuan, enggak sih. Dia semangat karena dia punya insecurity yang pengen dia tutupin atau pengen dia perbaiki. Iya, jadi kalau Cancer aku lihatnya kamu mungkin cukup peka soal apa yang bisa dan gak bisa kamu lakuin, soal insecurity kamu sendiri, kamu sangat-sangat paham, kamu sangat-sangat sadar. Itu yang bikin kamu mungkin bisa apa ya, jadi dorongan buat kamu untuk berkembang ke depannya, karena kamu pengen nutupin itu atau memperbaiki itu, hal yang bikin kamu sendiri nggak begitu nyaman dari diri kamu. Dan apa ya, kayak keinginan untuk self improvement, tapi bukan karena apa ya, dia bukan wants, dia bukan api, tapi dia chariot gitu. Ya dia air. Crossing the readingnya ada the moon, ada chariot ketemu sama moon, ada drive dan ketemu sama obscurity, ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk memperbaiki diri, tapi kamunya mungkin masih agak bingung, masih belum tahu jelas kamu mau jadi pribadi yang seperti apa. Wah, ini kayaknya terlalu general deh kayak. Tapi ya, uh, ada kalanya juga seperti itu sih. Ada kalanya kita nggak tahu. Pokoknya yang jelas aku pengen berubah dulu, aku pengen memperbaiki diri dulu, soal kedepannya nanti aku jadi apa. Ya nggak apa-apa, gimana ntar aja. Yang jelas kamu punya poin-poin yang pengen kamu perbaiki dari diri kamu sendiri. Dan aku nggak ngerasa obscurity atau ketidakjelasan di sini jadi hal yang menakutkan sih buat kamu. Soalnya kamu nggak fokus ke tujuan yang ada di depan, tapi kamu fokus ke diri kamu sekarang. Apa yang kamu lihat bisa kamu kembangkan, bisa kamu tingkatkan dari diri kamu, itu yang kamu fokuskan, uh, itu yang kamu habiskan energi kamu di situ. Di bawahnya ada Emperor. Nah, ini yang nggak dimiliki sama Chariot sebenarnya. Root of the readingnya ada Emperor, ada kontrol, ada apa ya? Uh, Bukan keinginan, ada kuasa untuk menentukan kamu kedepannya mau dibawa kemana. Makanya yang tadi aku bilang, kayak kalau kamu tahu deep down kamu tuh orangnya seperti apa gitu kali ya. Kalau kamu tahu kamu tuh orangnya kayak gimana, apa yang kamu suka dan apa yang gak kamu suka, kedepannya mau dibawa ke arah yang seenggak jelas apapun, kamu bakal tetap pegang itu sih. Soalnya kadang kita nggak tiba-tiba tahu kita pengen jadi apa, enggak. Kadang kita baru taunya adalah kita tahu kita nggak pengen jadi seperti apa. Dan aku ngerasa itu drive kamu sekarang. Kamu
tahu apa yang nggak mau kamu inginkan untuk diri kamu sendiri. Makanya kamu berusaha menghindari itu. Kamu berusaha nggak pengen jadi orang seperti itu. Ya urusan ntar ke depannya kamu jadi orang seperti apa, ya gimana nanti. Yang jelas kamu nggak pengen jadi orang seperti itu. Ada The Tower di Pos Energinya. Kemarin mungkin ada hal yang sangat mengejutkan di hidup kamu yang bikin kamu mau gak mau harus berlari. Ya mau itu secara harfiah atau enggak ya. Tapi yang jelas kalau ngeliat Chariot, kamu berusaha untuk lari sih dari itu. Berusaha lari dari ketidakpastian ini, atau berusaha lari dari mungkin ada hal yang kemarin udah kamu bangun dengan sangat luar biasa, dengan sangat susah payah, tapi akhirnya runtuh juga. Akhirnya yang kamu pikir nggak akan nggak akan pernah runtuh, nggak akan pernah rusak, kemarin mungkin rusak, runtuh. Dan kamu tahu gak sih kayak hal yang udah kamu bangun sejauh ini, aku ngerasa yang runtuh kemarin tuh ego kamu sih. Iya, Cancer. Mungkin kemarin kamu ada di posisi dimana ego kamu bener-bener luluh lantah, bener-bener hancur. Makanya kamu harus balik lagi jadi Chariot, jadi diri kamu. Diri kamu yang seperti apa? Ya kedepannya nggak tahu sih, tapi yang jelas aku nggak pengen ngulangin kesalahan yang sama kayak gitu kali ya. Aku nggak pengen jadi orang yang kemarin udah bikin berantakan hidup kamu sedemikian rupa, yang udah jadi udah jadi sebab dari tower momennya kamu kemarin. Kamu nggak pengen itu terjadi lagi, makanya drive kamu muncul dari situ. Ada The Sun, Crowning the Reading, dan Two of One. Wah, ini powerful banget sih. Kayak 5 kartu pertamanya ini dia udah major arcana semua. The Sun di sini dia kayak nge-counter the Moon di sini. Di sini kamu nggak tahu ke depannya kamu mau jadi apa, tapi kamu tahu kalau ngeliat ya, karena dia crowning the reading, kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil. Kayak yang tadi aku bilang, iya, kamu nggak tahu ke depannya kamu mau jadi apa, tapi yang jelas kamu nggak pengen jadi orang seperti itu. Ada hal yang jelas di tengah ketidakjelasan hidup kamu sekarang gitu kali ya. Ironis banget sih sebenarnya aku bilang gitu. Coba, pasti ada aja yang jelas, ada aja yang clarity itu ada aja, bakal ada. Terutama kalau udah ngelewatin tower moment kayak kemarin ya. Pasti dengan runtuhnya ego yang udah kamu susun sedemikian rupa, bakal ada clarity yang muncul di situ. Mungkin kayak, oh ternyata aku orangnya seperti ini ya. Oh ternyata aku nggak sebaik yang selama ini aku pikir ya. Nah itu kan kayak kita ngasih spotlight, kayak shedding the light tuh untuk apapun yang sebelumnya kita nggak tahu. Oh kita ada busuk-busuknya juga ya di sini. Udah deh, gue nggak mau lagi jadi orang kayak gitu. Dan Two of One di depannya pilihannya kamu. Antara kamu masih mau mempertahankan cara kamu yang udah ngebawa kamu sejauh ini gitu, sampai ke tower moment ini, atau kamu mau berubah. Harusnya sih kamu berubah ya. Tapi ya siapa tahu kamu udah nyaman dengan cara yang kamu pakai kemarin, dengan pribadi yang kamu yang kemarin. Nggak apa-apa. Ada Two of Coins di sini, ada Two of Wands ketemu sama Two of Coins. Wah, pilihan lagi nih. Iya, mungkin kamu mau nyari jalan tengahnya mungkin. Kamu tahu kamu harusnya seperti apa, dan kamu tahu kamu kemarin harusnya nggak seperti apa, dan kamu nyari jalan tengahnya di antara dua pilihan itu. Atau kamu pengen tetap jadi diri kamu tapi dengan versi yang lebih baik, yang nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kurang lebih kayak gitu deh. Cuma yang jelas kamu harus berubah. Kamu nggak bisa jadi orang yang sama dengan kamu yang kemarin. Dan aku ngerasa kalau ngeliat Chariot di sini, dia udah nggak punya akses lagi untuk sampai atau untuk datang ke tempat yang udah bikin kamu hancur kemarin. Iya, kamu istilahnya kayak burning the bridge gitu kali ya. Udah nggak punya akses lagi ke tempat yang kemarin udah ngancurin kamu. Jadi ya aku juga nggak ngerasa kamu bakal nyariin tempat itu juga. Ada Temperance, Major Arcana lagi nih.
kamu lagi ditempa, kamu lagi diuji untuk jadi pribadi yang lebih baik sebenarnya kalau ngeliat temperance di sini. Iya kan, kalau ngeliat temperance kadang kita harus kayak ketemu the sun-nya, ketemu the moon ya, ya the moon, the sun. Kadang kita harus harus ditempa supaya kita bisa ngeliat di balik kesalahan yang kita lakuin kemarin, apa nih bagian dari diri kita, ego kita yang sedang berusaha kita tutupin, keegoisan kita yang kita bungkus dalam pakaian apa ya, ya banyak lah kayak gitu. Kayak aku ngerasa kita sering ngebungkus egonya kita dalam sikap yang kita labelin ya sikap yang baik kayak gitu. Kayak aku sering bilang kalau aku tuh orangnya hati-hati dan nggak mau ngambil keputusan secara impulsif, tapi sebenarnya aku mah malas aja sih dari sononya. Iya kadang aku nggak impulsif, bukan karena aku pengen hati-hati aja, cuma karena kadang aku malas gerak aja, kayak ngerasa ini perlu banget ya dikerjain sekarang kayak gitu. Tapi kan aku ngebungkus itu di depan orang kayak enggak, aku pengen lebih hati-hati aja, padahal emang mageran orangnya. Ada the lovers di hopes and fear-nya, mungkin dia ada di hopes and fear karena harapannya adalah kamu bisa menemukan titik temu, entah itu dengan diri kamu atau dengan orang yang kamu temuin sepanjang perjalanan ini. Soalnya di momen-momen transisi kayak gini, momen-momen yang sifatnya perubahan mendadak kayak gini, kadang orang-orang sekitar kita juga harus bisa beradaptasi dengan kita yang berubah. Kalau mereka nggak bisa nerima kita di kondisi sekarang agak sulit. Kamu juga kan kalau tiba-tiba nih misalnya hidup kamu berubah 180 derajat jeger gitu, ya kan pasti bingung tuh ngejelasin ke orang-orang sekitar, ke temen kayak gitu, keluarga, ke pasangan mungkin kayak gitu, kayak ini kemarin aku ada kejadian kayak gini kayak gitu, kamu masih mau nggak sama aku? Wah itu berat tuh kayak gitu. Iya soalnya ketakutannya adalah dia nggak bisa menerima itu, orang-orang sekitar kita nggak bisa menerima kita yang udah waktunya untuk berubah ini. Dan kadang itu yang dibutuhin di masa-masa kayak sekarang, orang-orang yang mau menerima kita seperti ini, kita yang sekarang lagi berantakan, kita yang sekarang lagi istilahnya kayak mencari lagi jati diri kita yang kemarin udah berantakan, udah lulu lantah porak-poranda itu, kita mencari lagi jati diri kita. Dan outcome-nya ada justice. Iya, ada apa sih? Ada karma yang berputar itu kali ya. Jadi apa yang kamu tebar kemarin itu yang kamu tuai sekarang. Mau itu baik, mau itu buruk, ya semuanya bakal kembali lagi ke kamu, Cancer. Jadi ya aku nggak bisa banyak berkata-kata sih soal itu ya. Iya, tebar tuh ya, soalnya apa yang kamu, ya mau itu baik atau buruk ya semuanya balik lagi ke kamu. Kalau kemarin kamu ngasihnya baik, ya kamu juga bakal dapetin yang baik. Kalau kamu kemarin ngasihnya buruk, ya keburukan itu yang harus kamu terima lagi. Tapi nggak apa-apa, itu kan aku ngerasa itu sementara sih. Kalau kamu udah belajar dari kesalahan kamu kemarin, toh itu juga bakal jadi modal kamu ke depannya buat jadi pribadi yang lebih baik sih. Iya. Nggak tahu sih, itu kayaknya aku udah terlalu deep sih ya. Aku nggak akan nyelam ke situ. Oke, aku tutup di sini aja, Cancer. Thank you banget buat waktunya, buat support, likes, comment, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Thank you banget. Semoga bermanfaat, Cancer. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.